pemirsa Mona Lisa dalam forum diskusi Mona Lisa TV. Pada hari ini diskusi yang kita akan adakan digagasi oleh Lembaga Survei Nusantara yang bekerja sama dengan Mona Lisa TV. Seperti yang kita tahu bahwa Kota Pematang Siantar menjadi salah satu daerah yang pada tahun ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Yang seyogyanya seharusnya menurut jadwal akan dilaksanakan pada awal bulan September 2020, bergeser menjadi awal bulan Desember 2020 disebabkan oleh COVID-19. Namun dalam masa pandemi COVID-19 ini ternyata tidak menurunkan antusias politik di Kota Pematang Siantar. Untuk itulah maka forum diskusi ini kita selenggarakan. Izinkan kami dari Mona Lisa TV pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah kepada saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Dan kami Mona Lisa TV juga menghimbau kepada seluruh pemirsa untuk taat terhadap himbauan pemerintah, menjaga jarak, jauhi keramaian, bila Anda keluar gunakanlah masker, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan jangan mudik. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka diskusi ini sebagaimana yang telah disampaikan digagasi oleh Lembaga Survei Nusantara. Perlu kita ketahui seperti apa dan apa sebenarnya Lembaga Survei Nusantara ini. Maka untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nusantara, yaitu Bapak FX. Terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nusantara. Lembaga Survei Nusantara ini bergerak di bidang politik, yaitu mencerdaskan rakyat dengan berbagai kegiatan yang salah satunya adalah diskusi publik. Sebagai kilas balik, Lembaga Survei Nusantara didirikan pada tahun 2018. Dengan berbagai rintangan kita sudah melaksanakan kegiatan di tahun 2019, yaitu melaksanakan survei di pemilihan legislatif di 3 kabupaten kota, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Samosir. Hari ini Lembaga Survei Nusantara mengadakan diskusi publik dengan menghadirkan beberapa tokoh, yaitu tokoh politik, tokoh pemuda, dan aktivis, dan juga mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Kota Siantar. Tujuan daripada diskusi publik ini adalah untuk memberikan gambaran seperti apa pemimpin yang ideal untuk memimpin Kota Siantar ke depannya. Untuk itu kami meminta kepada seluruh narasumber menyampaikan kepada masyarakat di acara diskusi publik ini, sampaikanlah sosok seperti apa pemimpin yang akan kita harapkan untuk dipilih nantinya di Pilkada Siantar tahun 2020. Sejauh mana kemudian pengawalan oleh LSN ini berterima di Kota Pematang Siantar menjadi referensi bagi para pemilih dalam menentukan pilihannya bila harus melihat kilas balik pada gelaran 2019, khususnya calon legislatif di Kota Pematang Siantar. Tentang daya terima atau penerimaan masyarakat tentang hasil survei kita di 2019. Hasil survei kita di 2019 mencapai 60-70% tingkat kebenarannya. Kenapa kita gagal mencapai di atas 80%? Karena proses money politik. Kota Siantar diterpa dengan kasus money politik yang cukup tinggi, dan itu mungkin akan berlangsung juga di pilkada nantinya. Jadi no money artinya tidak ada uang, tidak ada suara, ya kan gitu. Jadi artinya itulah tugas kita lembaga survei, mencerdaskan rakyat
dengan pendidikan politik seperti ini, diskusi publik, memberikan gambaran seperti apa kandidat ini, latar belakang, jejak rekam, dan lain-lain. Jadi mungkin narasumber nanti akan memberikan sampaikan, kemudian juga hadir beberapa mahasiswa di sini. Kita diskusi ini adalah untuk mencari yang terbaik untuk masyarakat Kota Siantar. Masuklah kita kepada sesi diskusi, yaitu tentang mencari sosok yang ideal memimpin Kota Pematang Siantar. Berdasarkan hasil referensi yang telah ditelaah oleh Lembaga Survei Nusantara, Kota Pematang Siantar hari ini dihadirkan 5 nama sebagai calon wali kota Pematang Siantar. Yang pertama ada Bapak Asner Silalahi yang merupakan seorang teknokrat. Yang kedua ada Bapak Binsar Situmorang yang merupakan seorang birokrat. Kemudian ada Bapak Rajamin Sirait, seorang pengusaha, dan Bapak Ojak Nebaho selaku politisi, dan kemungkinan akan kembalinya dan ada Bapak Hepriansah selaku wali kota petahana hari ini yang kemungkinan juga akan mencalonkan diri menjadi wali kota Pematang Siantar periode mendatang. Baik, kepada Bapak Rudolf Huta Barat selaku pengamat politik di Kota Pematang Siantar, dalam amatan Bapak tentang Kota Pematang Siantar yang begitu plural, yang disebut sebagai kota toleransi, sosok seperti apa yang kemudian layak dan cocok begitu untuk memimpin Kota Pematang Siantar dengan pluralismenya hari ini? Sebagai kota hinterland, kota persinggahan yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonominya berada di atas 5,5%. Oleh sebab itu, seorang pemimpin Kota Pematang Siantar tidak ke depan tidak hanya harus memahami bagaimana potensi-potensi yang ada ini bisa dikembangkan kemudian, tetapi juga harus bisa melihat bagaimana pengembangan wilayah kota ini yang sudah beberapa tahun, bahkan beberapa puluh tahun setelah terakhir sekali Bapak Zulkifli Harahap mengembangkan, dan terakhir Pak R.I. Siaan menjadi lapor kecamatan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin, model pemimpin menurut kami untuk Kota Pematang Siantar, kalau sosoknya harus sebagai sosok seorang manajer yang memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Itu 3 aspek. Itu sementara. Baik, yang dirasakan oleh pemimpin atau wali kota Pematang Siantar beberapa periode belakang, kenapa kemudian pengembangan wilayah di Kota Pematang Siantar ini tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan? Ya, terima kasih. Jadi ego sektoral itu muncul di era otonomi daerah, bahwa daerah ingin memperluas masing-masing daerahnya. Nah, sebenarnya aspirasi masyarakat, salah satu contoh saya kasih tahu, seluruh misalnya daerah yang berdekatan perbatasan dari Kota Pematang Siantar, Siantar Estate sampai ke Perumnas, Batu Enam, itu seluruh aktivitas warganya sudah berada melakukan aktivitas di Kota Pematang Siantar. Nah, tentu kalau ini mau dikembangkan wilayahnya, ini kerja-kerja pemerintah yang dilakukan, tetapi harus ada dukungan persetujuan dari masyarakatnya. Itu dalam fakta realisasinya, tetapi itu kan belum terlaksana. Nah, jadi perlu ada penguatan dari DPRD Kota Pematang Siantar, bagaimana luas wilayah ini bisa dikembangkan untuk mengantisipasi kalau kita lihat dengan situasi sekarang di daerah bawah sana, downstream, ada proyek strategis nasional, itu kawasan ekonomi khusus Sungai Mangke, ke bawahnya lagi Kuala Tanjung sebagai pelabuhan nanti internasional. Di daerah upstream kita punya proyek strategis nasional juga, yaitu pengembangan kawasan Danau Toba yang sekarang sudah menjadi
dikelola oleh Badan Otorita Danau Toba. Nah, potensi ini tentu harus bisa dimanfaatkan oleh pemimpin kota ini ke depan agar ini dapat menimbulkan efek domino terhadap perekonomian masyarakat Kota Pematang Siantar selama 1 tahun. Tentu dibutuhkan sosok pemimpin yang cukup kuat, tegas di Kota Pematang Siantar ini. Nah, bagaimana pandangan para tokoh muda terkait hal ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada LSN ya, Lembaga Survei Nusantara yang menggagasi diskusi kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Juga kepada media Monalisa. Salam hormat saya kepada para senior. Di sebelah kanan saya ada Bapak Insinyur Rudolf Huta Barat. Sebelah kiri ada Bang Situmorang dan juga para kru Monalisa yang memfasilitasi acara ini. Mengingat pada saat ini kita dalam suasana wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan juga Indonesia khususnya Kota Batang Siantar. Lalu kemudian kita kaitkan dengan berbicara pilkada yang sudah kita ketahui sebelumnya sudah ada penundaan karena kondisi ini. Akhir-akhir ini kita mendengar informasi pertemuan antara Komisi 2 dan KPU RI akan dilaksanakan di 9 Desember 2020. Tentu masyarakat Indonesia khususnya yang akan mengikuti pilkada menunggu perpu ya dari Bapak Presiden Joko Widodo sehingga itu menjadi dasar hukum apakah kemudian pasti dilaksanakannya pilkada itu di 2020 karena kondisi kita sedang dilanda wabah COVID-19 ini. Terkhusus Kota Batang Siantar, kita melihat tadi sudah disampaikan ada beberapa sosok calon wali kota Pematang Siantar di periode 2020 yang telah menyatakan dirinya ikut bertarung. Pertama, sampai sejauh ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh calon wali kota Kota Batang Siantar, Pak Asnar Silalahi, Pinsar Situmorang, Ojak Naibaho, Raja Min Sirait, lalu kemudian wali kota Kota Batang Siantar yang juga petahana. Saya melihat di antara semua calon wali kota ini sampai sejauh ini mereka menunjukkan cara berpolitik yang baik. Baik kita tidak menghujat individu, tidak menghujat individu-individu yang lain dan tidak mengkritisi secara pribadi dan personal. Mereka memberikan kepada kita edukasi politik, gagasan-gagasan politik. Ini yang kita harapkan. Berbicara Kota Batang Siantar di 2020 ini, artinya momentum politik, agenda demokrasi 5 tahunan, tentu akan menjadi sebuah pesta rakyat bagaimana rakyat ini menentukan pemimpinnya ke depan. Masalah kita hari ini ialah seperti yang disampaikan senior tadi, Insinyur Huta Barat, bahwasanya ke depan Siantar ini akan menjadi kota yang selama ini hanya menjadi kota persinggahan. Sebentar lagi tol akan langsung menuju Danau Toba, walaupun tol itu tetap ada pintunya di Kota Batang Siantar. Lalu kemudian tol juga langsung menuju Kuala Tanjung, menuju Kek, daerah kawasan ekonomi khusus. Tentunya ini akan menjadi masalah bagi Kota Batang Siantar, bisa juga menjadi peluang besar meningkatkan
PAD kita ketika momentum ini bisa kita lihat. Contoh, kita berharap pemimpin ke depan memikirkan hal ini. Bagaimana membangun kota Batang Siantar ini menjadi kota yang dituju oleh masyarakat di luar kota Batang Siantar. Contohnya, bagaimana Siantar ini mempunyai universitas negeri sehingga masyarakat di luar Siantar datang ke kota Batang Siantar untuk belajar, berkuliah, dan tinggal di kota Batang Siantar, lalu kemudian ekonomi akan meningkat. Bagaimana kota Batang Siantar ini di 2020 ke depan memiliki rumah sakit yang kelas A, sehingga orang-orang di daerah Sumatera Utara, khususnya Samosir, Tobasa, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapsel, dan Madida, datang berobat di kota Batang Siantar. Ini menjadi salah satu solusi, sehingga kemudian Siantar ini menjadi kota tujuan. Mau berobat di Siantar, mau berkuliah di Siantar, lalu kemudian akan meningkatkan PAD kota Batang Siantar. Lahannya ada. 573 ini menjadi masalah kita. Lahan 573 ini selalu menjadi masalah kita yang hingga hari ini belum menemui solusi jalan keluarnya, bagaimana 573 itu bisa kita kuasai, lalu kemudian bisa kita kembangkan kota kita di sana, lalu menjadi sebuah kota yang baik, universitasnya ada, rumah sakitnya ada, dan bahkan banyak lagi hal-hal lain yang bisa kita buat di sana sehingga menjadi Siantar ini menjadi kota destinasi wisata. Terima kasih. Terkait dengan struktur birokrasi atau kemampuan birokrasi Pematang Siantar yang lemah dalam melaksanakan RPJP atau kepemimpinan yang masih lemah oleh wali kota itu sendiri. Ya, terima kasih moderator. Ya, disinilah kita mengetahui kemampuan SDM pemimpin itu sendiri dalam mengimplementasikan apa yang sudah dijadikan RPJP. Artinya apa? Ini kan peraturan ini. Disinilah kelemahannya, sudah dijadikan sebuah peraturan tetapi tidak dilaksanakan. Artinya makanya para kepala daerah itu cenderung hanya asumsi, tidak mengacu pada apa yang sudah dirapatkan dengan DPRD-nya. Artinya di sini ada komitmen untuk mendukung itu, sama seperti yang disampaikan Bapak ini tadi. OPD-nya apa pekerjaannya? Makanya sebenarnya wali kota ini tidak capek, di mana dia hanya mengatur orang-orang yang dapat untuk membangun apa yang telah disepakati di dalam rapat dengan DPRD. Ini sebenarnya yang mau kita harapkan. Makanya mensinergikan dua lembaga ini cenderung saling unjuk-unjuk. Yang satu unjuk eksekutifnya bahwa dialah yang mengambil kebijakan seluruhnya, walaupun sebenarnya DPRD secara legislasi mereka mendukungnya. Jadi ini tadi komitmen seorang pemimpin dalam mengimplementasikan aturan yang sudah disepakati, yang sudah menjadi rancangan program jangka panjang, jangka menengah, itu harus dilaksanakan. Makanya sama seperti tentang isu COVID ini juga kita lihat bagaimana, siapa yang di rapid test, orang-orangnya, sudahkah itu dilakukan? Karena memang pusat sudah mengalokasikan anggaran yang bagus. Kota Pematang Siantar bagaimana? Kita juga melihat pajak-pajak masih jalan ramai kali seperti biasanya. Artinya apa? Ini juga nampak kepemimpinan itu ya tetap dibuat gugus tugas, tetapi kepala daerah kan harus ada action. Demikian juga lah untuk memimpin Kota Pematang Siantar ini tanpa memiliki komitmen untuk melakukan apa yang sudah dijadikan program jangka panjang dan sudah jangka 20 tahun kemarin ya Pak ya, tentang pengembangan Kota Pematang Siantar, itu tetap menjadi acuan walaupun ada visi misinya lahir saat ini, bukan muncul lagi ide baru sehingga ide yang sudah ditetapkan menjadi peraturan itu terabaikan. Makanya ini yang perlu
miliki kepala daerah untuk di periode ini, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini telah hadir juga, selamat datang Abangda, Ketua DPD AMPI Kota Pematang Siantar, Abangda kami Perdamaian Siombing, selaku tokoh pemuda juga. Bicara tadi action, disinggung soal COVID-19, AMPI kami apresiasi telah ikut serta dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Kota Pematang Siantar. Baik Abangda, terkait dengan mencari sosok yang ideal memimpin Kota Pematang Siantar dalam kacamata pemuda yang dalam hal ini AMPI terutama aktif berkegiatan di tengah-tengah masyarakat. Sosok ideal seperti apa? Pemimpin yang seperti apa yang diharapkan oleh pemuda dalam kacamata Abangda? Baik, terima kasih. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bersama di tempat ini. Yang kedua, terima kasih kepada panitia yang mempersiapkan acara ini, khususnya ini LSN ya, di suasana COVID-19 yang menghantui, menakut-nakuti, bahkan membuat parno masyarakat di mana-mana. Tapi LSN yang dipimpin oleh Pak Humuntal ini luar biasa ini, mampu melakukan acara seperti ini. Ini apresiasi yang tinggi dari AMPI Kota Pematang Siantar. Baru saya perkenalkan, mungkin teman-teman masih ada yang tak kenal, saya Perdamaian Siombing. Tapi kalau Bang Irwan itu abangku itu, yang sebelah kiri saya ini teman seperjuangan senior ini. Makasih Bang sudah memberi waktu. Kami dari pemuda AMPI Kota Pematang Siantar, kalau ditanya mengenai sosok kepala daerah masa yang akan datang, tentu harus punya daya juang yang tinggi untuk memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat. Jadi visioner, lalu mengacu terhadap peraturan dan perundang-undangan, punya program untuk mensejahterakan rakyat dan membangun Kota Pematang Siantar tanpa memandang latar belakang siapa yang dibantu atau siapa yang di daerah mana yang mau dibangun. Tetapi secara keseluruhan Kota Pematang Siantar harus menjadi perhatian yang cukup tinggi, baik itu di pinggiran Kota Pematang Siantar, merata pembangunannya, supaya apa? Supaya masyarakat dimanapun yang berada di titik-titik Kota Pematang Siantar dapat mengalami pembangunan. Itu dulu yang pertama. Yang berikutnya, seorang kepala daerah yang akan datang hanya harus punya komitmen yang kuat terhadap NKRI, wawasan kebangsaan, kecintaannya terhadap bangsa ini, kecintaannya terhadap kota ini, untuk membangun kota ini. Kita boleh lihat di Sumatera Utara, termasuk Pematang Siantar ini adalah daerah yang tertinggal pembangunannya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, Tebing Tinggi, Binjai. Coba kita lihat, kita sudah kalah. Padahal Kota Pematang Siantar ini katanya kota pendidikan. Saya bilang bukan kota pendidikan ini. Kalah kita dengan Lagu Boti, Tobasa, kalah kita dengan Tapeng. Saya boleh sampaikan, ini bukan kota pendidikan. Maka jangan masyarakat Siantar bangga kalau disebut kota pendidikan, ternyata tidak. Tidak. Di sini tidak ada yang namanya sekolah unggulan atau SMA Plus. Anak saya 3 semua di SMA Plus. Contoh itu kalau Del 1 tahun itu uang orang Siantar itu di Del itu berputar miliar. Sama dengan di Soposurung, sama dengan seperti di
Matauli. Kalau memang ada sekolah unggulan di Siantar ini, khususnya SMA, tentu uang itu berputar di sini. Benar. Nah, jadi jangan dibilang Siantar sekolah pendidikan. Maka ke depan kepala daerahnya harus punya program bagaimana mendirikan sekolah unggulan khususnya SMA di Pematang Siantar supaya tidak keluar anak-anak itu ke SMA unggulan yang lain yang menyedot uang orang Siantar ini di daerah-daerah lain. Itu salah satu. Yang kedua, kepala daerah kalau mau jadi wali kota di Pematang Siantar harus bisa merangkul semua komponen. Di Pematang Siantar ini kepala daerahnya kalau nggak mati masuk penjara. Iya. Kenapa? Ya, karena itu tadi tidak bisa merangkul semua komponen. Akhirnya sakit. Jangankan yang kalah mati, yang menang pun mati di Siantar. Nggak kutukan itu. Saya nggak tahu apa namanya. Maka sebenarnya saya bersama dengan abang-abang ini menyaksikan kalau di periode-periode yang lalu itu ketika wali kotanya tidak pernah akur dengan DPRD-nya. Sampai hari ini juga DPRD dan wali kota di Siantar terus main. Sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke KPK. Ya rangkullah pemuda, berdayakanlah pemuda. Untuk apa? Ya untuk menjadi salah satu tulang punggung peningkatan ketahanan nasional atau diberdayakan dari soal kesejahteraan. Yang maksudnya begini, Siantar ini adalah Siantar kota tertinggal ini. Kenapa? Usaha kecil menengah pun di sini tak ada yang bisa diandalkan. Contoh kuliner apa yang bisa ditampilkan di sini? Itu Malang, Bandung itu, saya udah pernah ke Malang. Saya lihat di Malang itu masyarakatnya kreatif dan dibina oleh pemerintahnya. Ada kelompok-kelompok sentra-sentra perekonomian yang dibina oleh masyarakat. Salah satu contoh di Malang itu sayur pare pun bisa jadi kerupuk dibuat. Saya mau sampaikan, di Malang itu nangka bisa jadi kerupuk. Ya. Apel di sana jadi kerupuk. Sekarang Siantar apa yang andalannya? Tidak ada. Ya hanya makan pangsit lah kalau orang Batak, mie ayam kalau orang kita Muslim kan. Tua lah. Itu aja. Tak ada yang lain. Itu pun tuanya dari Simalungun, bukan dari kota. Jadi harus mampu kepala daerah menangkap peluang-peluang ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu kepala daerah harus mampu membangun sebuah pembangunan yang luar biasa di Siantar, membentuk kota baru. Tanjung Pinggir 573 hektar itu harus mampu wali kotanya bangun di situ industri, bangun di situ pusat perkotaan, bangun di situ pusat perekonomian. Nah, ini harus punya kekuatan yang kemampuan dan kepemimpinan yang kuat. Kalau ini mau terjadi, kalau itu tidak mampu dibangun, Siantar akan begini-begini saja. Hanya saja Jalan Sutomo, Jalan Merdeka itu saja berputar-putar. Udah berapa? 51 tahun saya umur saya. Itu saja berputar-putar terus, iya kan? Iya. Kita harapkan 5 tahun yang akan datang kalau terpilih wali kotanya, Tanjung Pinggir itu menjadi kota. Karena apa? Karena itu sudah dipersiapkan untuk menjadi kota baru di kota Pematang Siantar. 573 hektar. Oh, menarik investor mudah di situ. Kalau itu bisa dibangun, infrastrukturnya diperbaiki, regulasinya diperbaiki, dibentuk, undang-undang peraturannya dibentuk. Jadi kami dari pemuda berharap lewat LSM ini ya melakukan investigasi yang mendalam terhadap berbagai sektor di kota Pematang Siantar untuk menjadi masukan kepada para kepala daerah yang akan mau bertarung. Siapapun itu nanti, siapapun itu yang jadi menjadi wali kota, tetapi LSM merekomendasikan beberapa poin-poin yang memang itu mengangkat harkat martabat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Siantar, melanda seluruh negara di dunia, termasuk kota Pematang Siantar. Kemarin dan hari ini berita
di semua media medsos bahwa positif satu yang mengalami virus corona yang itu Ya. di daerah Singosari ya, yang Demak positif, dan sudah di-share di seluruh media. Jalan-jalan rute ibu itu ketika berjualan supaya melapor. Apa cukup hanya supaya melapor? Tidak cukup. Pemerintah harus turun di mana dia tinggal itu, lockdown daerah itu, fasilitasi daerah itu, kasih makan semua, tidak boleh keluar. Bahkan orang-orang yang terindikasi berhubungan dengan dia beberapa waktu yang lalu itu semua harus diperiksa daerah itu. Mana yang diduga itu menjadi lintasannya diperiksa. Supaya apa? Kalau tidak, ini kita berbahaya di Pematang Siantar. Mana ada kemauan pemerintah yang seperti itu sekarang? Harus ada dong. Jangan hanya diperiksa saja. Tutup itu daerah itu. Tutup, lalu biayai semua masyarakat yang ada di situ. Rakyat yang ada di situ. Makannya, apanya, airnya, listriknya, semua dibiayai. Supaya apa? Supaya bisa diputus mata rantai COVID yang disebarkan oleh ibu itu. Nah itu. Nah, jadi saya pikir ini nggak bisa boleh main-main. Tidak, nggak main-main ini COVID ini. Saya keragu besok Siantar ini bisa bom waktu. Karena apa? Di samping masyarakatnya tidak mendukung program pemerintah, pemerintahnya tidak punya kemauan yang kuat. Contoh di Simalungun, Sidodadi, itu ketepatan Balimbingan itu kampung orang tua saya. Luar biasa itu Pak JR, langsung dilokalisasi semua. Langsung diisolasi. Dan dipenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Harusnya kalau ibu ini yang ada di Gang Demak Singosari ini, daerah itu harus Lockdown lah. Lockdown. Demi apa? Demi supaya tidak terjadi penyebaran. Kemarin saya ketakutan ngantar teman saya ke BCA. Katanya ada Satpam BCA yang terkena salah satu hasil pemeriksaan yang di Tanah Jawa. Ketakutan. Di mobil saya pula teman saya baru dari ATM BCA. Jangan nanti seperti itu yang terjadi di Gang Demak Singosari ini. Nah itu, jadi ini usul kepada pemerintah. Kalau boleh pemerintah mendengar ini, lakukanlah itu. Terus jangan gontok-gontokan wali kota, kepala dinasnya, OPD-nya apanya? OPD-nya. Jangan. Sebentar dicabut dari Dr. Nora sebagai juru bicara, sebentar dikasih dari Siregar, sebentar lagi sama siapa kalau nggak cocok lagi kan? Jadi wali kota kita ini sahabat saya ini. 5 tahun saya berkenalan sama ini, berkawan, sama-sama satu partai dulu. Saya pikir turunlah langsung. Nggak usah ragu-ragu. Besok kalau calon soal mau dipilih apa tidak, nantilah itu. Tapi rakyat kan akan bisa menilai bahwa kepala daerah itu kepala daerah yang peduli dengan kepentingan masyarakat. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan dari pemuda, khususnya dari AMPI. Kalau kami AMPI sejak mulai dari pandemi ini sudah bagi-bagi hand sanitizer Jalan Sutomo sebanyak 600 botol, dan kemarin kita bagi juga 400 paket sembako kurang lebih harga 100 lebih, terus satu paket. Dan terakhir hari Jumat dan tadi ada yang sisa 1 puskesmas, 18 puskesmas, 2 rumah sakit, kita bagi APD. Kita bagi APD kepada mereka karena memang kasihan para medis ini, seperti puskesmas, termasuk istri saya sebagai kepala puskesmas turun ke lapangan tidak memiliki APD Pak. Padahal harus memantau orang-orang yang dinyatakan orang tanpa gejala atau orang dalam pemantauan, tidak memiliki APD. Maka kemarin ribut itu DPRD ketika mereka diperiksain karena yang datang itu tidak, petugas yang datang para medis itu tidak memiliki APD yang lengkap. Nah, jadi kami bagi itu di 18 puskesmas dan 1 pustu ada di Simalungun, 2 rumah sakit antara lain tentara dan Horas Insani. Tadi terakhir puskesmas Martimbang. Jadi itu yang kami lakukan dari organisasi pemudaan, Angkatan Pemuda Siantar, AMPI, semoga bermanfaat bagi para medis. Baik, di sini juga hadir teman-teman dari mahasiswa dari universitas yang ada di Kota Pematang Siantar.
tentu mahasiswa sebagai agen of control, sebagai kontrol pemerintah, melihat Kota Pematang Siantar hari ini, sosok seperti apa yang kemudian ideal bila mengaca 5 tahun atau kepemimpinan sebelumnya tentang Pematang Siantar yang begitu rutin disambangin oleh mahasiswa ke gedungnya untuk menyerukan suara-suara aspirasi dari masyarakat. Diri aja. Kami persilakan. Sebelumnya kami sebagai mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur LSM di mana telah melaksanakan kegiatan diskusi publik ini yang kami rasa sangat penting bagi kami untuk mengetahui perkembangan politik di Kota Pematang Siantar ini. Universitas mana sebutkan? Saya Rekento dari Universitas Simalungun. Baiklah, terkait pilkada Kota Pematang Siantar yang akan dilaksanakan nantinya, saya berpikir dengan kondisi Kota Pematang Siantar yang sangat strategis ini, saya rasa sosok pemimpin yang ideal untuk memimpin Kota Pematang Siantar nantinya adalah orang yang paham betul akan pembangunan, di mana pembangunan itu memungkinkan akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Terkhususnya kami sebagai mahasiswa sangat membutuhkan lapangan kerja untuk nantinya. Saya rasa cukup sampai dulu. Terima kasih yang telah mempersilahkan saya untuk mengikuti diskusi publik hari ini. Perkenalkan, nama saya Graciela Siahan, saya mahasiswa dari Universitas AKBP Nomensen. Berbicara mengenai tentang pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini, pandangan saya sebagai mahasiswa berharap besar seperti yang dikatakan teman kami tadi, Bang Reki, bahwa pemimpin yang diharapkan itu besar kepada titik pembangunan, di mana karena jika pembangunan suatu daerah itu bagus dan lancar, sudah pastinya kehidupan masyarakat yang ada di daerah tersebut juga terjamin dan lancar juga bagaimana ke depannya. Terkhusus juga betul yang seperti dikatakan Bang Reki kepada kami mahasiswa, di mana kepada kami nanti yang akan menyelesaikan studi kami ini sangat-sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi sekiranya bisa dikatakan ketika kami selesai, ke pemimpin daerah kami bisa menghasilkan lapangan kerja, otomatis kami tidak akan keteteran. Sudah memiliki tempat dan sudah di depan mata, ibaratnya udah bisa lah dikatakan kami menjatuhkan lamaran, ada tempat, ada lowongan, berjalanlah dengan lancar apa yang menjadi cita-cita dan keinginan dari kami mahasiswa tadi ketika lapangan pekerjaan tadi telah ada. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan waktu yang berhubung waktu diskusi kita juga sudah panjang, maka masuklah kita kepada pertanyaan terakhir tentang mengulik kembali 5 nama calon kepala daerah yang telah tersebut. Ada Bapak Asner Silalahi yang merupakan seorang teknokrat, ada Bapak Binsar Situmorang, seorang birokrat, ada Bapak Rajamin Sirait sebagai pengusaha, ada Bapak Ojak Nebaho selaku politisi, dan ada Bapak Hefriansa yang merupakan wali kota Kota Pematang Siantar saat ini. Kepada Bapak sekalian, apa pandangan Bapak sekalian tentang geliat politik yang mereka tampilkan hari ini dalam menonjolkan dirinya sebagai calon kepala daerah, dan sejauh mana kesiapan mereka untuk mengikuti pertarungan ini dalam kacamata Bapak sekalian? Baik, dimulai dari Pak Marjo Situmorang. Ya, terima kasih. Yang dapat kita lihat action daripada masing-masing daripada kandidat ini adalah dengan tulus lah. Dengan tulus dalam artian terukur apa yang mau disampaikan kepada warga dalam situasi wabah COVID seperti ini, tindakan-tindakannya jangan hanya menang di media, tetapi real upaya mereka untuk membantu warga. Mengenai tentang LSN ini, Lembaga Survei Nusantara, dalam seperti apa sosok yang diharapkan katanya, inilah
Dari hasil diskusi kita inilah menjadi sebuah keputusan dalam menentukan apa yang kita harapkan untuk Kota Pematang Siantar. Jadi itu tadi perlu saya tegaskan, yaitu kepala daerah yang benar-benar mampu menginterprestasikan apa yang sudah ditetapkan bersama dengan DPRD, dan itulah dikawal tetap sehingga terlaksanalah program itu dengan baik yang senantiasa mengakomodir keheterogenan daripada warga Kota Pematang Siantar dan dapat mewujudkan lapangan pekerjaan. Kita juga menarik akan yang disampaikan oleh dari mahasiswa yang menciptakan lapangan pekerjaan ini tidak ada selama ini, tidak ada wali kota manapun yang mampu. Sebenarnya ini bisa dilakukan di dalam hal penata layanan tentang baik itu tenaga fungsional maupun struktural, itu bisa dengan pola serentak perekrutan untuk tenaga kerja bagi tamatan-tamatan yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Jangan ada keinginan, contohnya dinas-dinas merekrut pekerja tetapi hanya keluarga. Kita harapkan juga ini menjadi serentak lah. Contohnya untuk 2 tahun ke depan Kota Pematang Siantar tidak dapat merekrut ataupun membuka lowongan, tetapi serentaklah diumumkan kepada publik. Ini juga menjadi lapangan pekerjaan baik di pendidikan maupun di tempat instansi lain. Itulah harapan daripada mahasiswa tadi, supaya kepala daerah itu juga memikirkan, jangan masuk pekerja tidak diketahui, keluar pekerja tidak diketahui. Ini perlu juga ditata. Oleh karena itu, kita sebagai panelis di sini mengharapkan calon kepala daerah itu harus benar-benar paham dan memiliki target kerja. Jangan hanya menunggu, sama seperti saya katakan kepada lurah yang berdiskusi tentang apa tugasmu di sini. Apakah hanya tunggu di kantor atau tidak mencari apa yang harus dituntaskan? Apakah administrasi warga itu kan merupakan program kerja, sehingga tidak menunggu. Demikian juga kita harapkan kepala daerah ini tidak menunggu, tetapi selalu memberikan rencana kerja setiap orang yang dipimpinnya. Calon pemimpin itu harus bisa memberikan harapan bagi masyarakatnya. Ini juga disampaikan oleh Napoleon Bonaparte. Dia bisa menjual harapan kepada masyarakat. Harapan yang seperti apa? Harapan hidup, harapan kenyamanan, harapan masa depan, harapan keadilan, harapan kemanusiaan. Inilah yang harus diberikan calon pemimpin kepada rakyat dan dipimpinnya. Lalu kemudian kami dari DPD KMP Kota Pematang Siantar juga menyampaikan pesan kepada seluruh bakal calon wali kota Kota Pematang Siantar yang akan bertarung berkompetisi di Kota Pematang Siantar yang kita cintai ini, kota yang cukup toleransi ini. Kami ucapkan welcome, selamat datang, silakan bertarung secara profesional, silakan bertarung berkompetisi dengan baik. Jaga kota kita ini kota toleransi, kota yang cukup majemuk, dikenal dengan harmonisnya. Maka pada seluruh calon kandidat, bakal calon wali kota yang akan ikut berkompetisi di perhelatan Pilkada 2020 ini, kami harapkan mari kita jaga kota kita yang kita cintai ini. Silakan bertarung, bertarunglah dengan gagasan-gagasan dan ide-ide yang luar biasa demi membangun sumber daya alam Siantar dan sumber daya manusia masyarakat Siantar menuju Siantar ke depan yang lebih maju, lebih baik, dan lebih bermartabat. Demikian harapan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pengembangan wilayah ekonomi Kota Siantar ini diarah ke pinggiran. Jadi seperti yang dibilang Pak Syobet tadi, tidak hanya Sutomo, 51 tahun dia berkeliling Sutomo Merdeka. Kalau dihitung ini udah sampai ke Alaska itu. Jauh. Ngeri kali itu. Harusnya dikasih penghargaan nama Pak Ombe. Ya. Nah, artinya pengembangan wilayah ekonomi ini sudah harus diarahkan ke pinggiran. Salah satu peluangnya adalah memang lahannya adalah di Tanjung Pinggir. Oleh sebab itu, itulah yang harus digerakkan ke depan ini oleh kepala daerah terpilih.
yang merupakan satu harapan dari masyarakat tentunya. Yang kedua, yang menyangkut masalah kekinian, yaitu masalah COVID tadi yang disinggung Pak Siombing, betul sekali. Kalau soal istilah dari masalah COVID ini, mulai dari ODP, OTG, PDP, kan suspek dan terinfeksi dia positif. Bahkan ada yang sekarang kita laksanakan himbauan pemerintah kan social distancing, stay at home dan lain sebagainya, itu termasuk yang perlu sekarang yang diminta Pak ini. Sebenarnya pemerintah kita harus aktif melakukan tracing dan tracking. Itu yang nggak dilakukan. Tadi himbauannya agar pelapor di rute-rute yang dijalani tukang jual pecel, itu nggak benar. Seharusnya pemerintah harus proaktif, dia melakukan tracing dan tracking. Tracing itu mana orang-orang yang berhubungan kontak langsung dengan dia. Jadi tracking itu wilayahnya. Kalau wilayah perjalanannya bila perlu itu di-lock, ditutup dengan memberikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintah kota, yaitu protokolernya kesehatan. Jadi betul itu tracing dan tracking berapa orang itu, supaya jangan menjadi bom waktu. Itu betul sekali. Virus corona ini menyebarnya kan banyak lah, nggak usah kita terangkan. Itulah. Jadi itu tadi sebagai tambahan. Perlu satu lagi, tadi ada permohonan Pak. Sebenarnya Bapak ini bukan dari pemuda kalau dari bicaranya tadi, udah lebih anggota dewan aktif, bahkan bukan di kota, kalau udah di DPR RI sebenarnya itu. Dan ngeri sebenarnya itu. Betul itu. Dalam konteks otonomi daerah sebenarnya bagaimana kondisi wali kota dan DPRD itu. Dua-duanya mengurusi basis yang sama, anggaran, kebijakan. Oleh sebab itu, wali kota harus melakukan sinergisitas hubungan kemitraan. Kalau nggak dilakukan, omong kosong, nggak jalan ini pemerintahan. Itu konsep otonomi daerah yang dibangun. Cuma nggak tahu gitu, model otonomi daerah kota Siantar ini gimana. Kembalilah ke jati diri. Jadi, tapi mau saya katakan dari yang kita sebutkan 5 tadi, sebenarnya yang paling punya peluang itu adalah petahana. Kenapa? Masyarakat pun sebenarnya bisa mengukur. Seorang petahana itu indikator yang mau diukur dari kinerjanya udah kelihatan. Dan petahana jangan berbangga. Kalau nggak bagus dia, kalau rakyatnya pintar, kinerjanya buruk, dia nggak akan dipilih. Jadi sebenarnya kalau saya mau memilih gimana kinerja yang 5 calon ini yang kita sebutkan tadi, ya sebenarnya yang punya indikator untuk dinilai itu kinerjanya adalah petahana. Nah kita lah sekarang. Oleh sebab itu, ya saya pikir orang yang punya komitmen dengan harapan-harapan seperti disampaikan mahasiswa, saya ikuti terakhir, samanya trennya tahun per tahun, persentase masyarakat miskin di kota Siantar itu terus itu antara 9 ke 10%. Persentase pengangguran terbuka di kota pembantasan begitu. Jadi harapan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya itu kerja-kerja pemimpin kota ini yang disampaikan Pak Ombing tadi harus punya komitmen untuk memajukan kesejahteraan. Pemaparan dari narasumber tentang mencari sosok yang ideal memimpin kota Pematang Siantar. Tentu kita juga harus mendengar pendapat atau tanggapan dari Lembaga Survei Nusantara melihat sosok yang ideal memimpin kota Pematang Siantar ini daripada apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kepada Bapak Montol Raja Lugu, kami persilakan. Narasumber, kepada Bung Marjus Tumorang, kepada Bung Ingal Mahni Nasution, Ketua KMP Kota Siantar, kepada Bang Anda Insinyur Rudolf Huta Barat sebagai anggota DPRD periode 2009-2014 yang juga sekaligus juga sebagai pemerhati politik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Abang Anda Pardamian Siombing yang juga Ketua DPD AMPI Kota Siantar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada mahasiswa dari Universitas Mas Mencen maupun Universitas Simalungun. Terima kasih kepada Monalisa TV yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini dalam rangka diskusi publik mencari sosok ideal untuk memimpin Kota Siantar.
hasil diskusi kita mungkin tadi sudah terangkum di dalam video yang dibuat oleh kru Mona Lisa. Mungkin ini akan saya sampaikan setelah acara ini. Saya juga akan konferensi pers menyampaikan kepada media apa hasil diskusi kita yang akan ditayangkan oleh media cetak maupun media online. Hal ini LSN melaksanakan diskusi publik dalam rangka mencerdaskan rakyat Kota Siantar untuk berpolitik, mencerdaskan rakyat Kota Siantar untuk cerdas memilih pemimpin ke depan, agar Kota Siantar bisa bangkit dan maju ke depannya. Oleh karena itu, kegiatan ini, Bung Perdamaian, akan berlanjut. Mungkin setiap bulan kita akan diskusi publik dengan tema yang berbeda. Hari ini kita mengangkat sosok yang ideal, mungkin di periode yang selanjutnya ataupun di waktu yang akan datang kita angkat tema yang lebih menarik lagi dengan tempat yang mungkin tetap juga sama atau mungkin yang berbeda. Sekali lagi saya berharap dan saya mengharapkan kepada seluruh tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh budaya, agar sama-sama kita bersinergi dalam rangka mencerdaskan rakyat Kota Siantar untuk cerdas memilih pemimpinnya di 2020 nantinya. Dan juga kiranya kegiatan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Siantar. Akhir kata, saya sekali lagi kepada saudaraku yang ada di Kota Siantar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap jaga jarak, pakai masker dalam situasi pandemi corona ini. Itu yang bisa sampaikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih. Acara ini berjalan dengan baik. Tidak terlepas dari saudara moderator dan panelis dan seluruh narasumber dan seluruh mahasiswa. Terima kasih. Dan panelis yang telah menyampaikan pemaparannya, terutama kepada Lembaga Survei Nusantara yang telah menginisiasi forum diskusi kita pada hari ini, dan kepada Mona Lisa TV yang menjadi fasilitator berlangsungnya diskusi ini. Tentu pilkada adalah sebuah pesta demokrasi. Semua punya hak dan kewajiban. Orang bisa memimpin, semua bisa memimpin, rakyat bisa memilih. Maka kepada seluruh yang berniat memimpin Kota Pematang Siantar ini, lakukanlah segala daya upayamu untuk memberi yang terbaik kepada kota ini. Dan kepada masyarakat, semua berpulang kepada Anda semua, pilihlah calon kepala daerah yang benar-benar punya komitmen untuk membangun kota ini, agar menjadikan kota ini kota yang dapat bangkit dan maju menuju kejayaannya. Baik, kami dari TV Mona Lisa mengucapkan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pemirsa yang melaksanakan, dan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti himbauan pemerintah, jaga jarak, jauhi keramaian, gunakan masker bila keluar dari rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan mudik. Salam dari kami TV Mona Lisa, forum diskusi. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sambil lihat dan aja ambil mana orang di sini. Dan lu mari ambil shooting dulu. Ya. Tolong jangan ditayangkan di rapat ini. Oke.